Rosa Podcast, inspiring life story. Tamu kita kedua adalah seorang akademisi. Ia adalah dosen di IAIN ya, Sultan Amai Gorontalo, dan juga banyak pengalaman-pengalaman riset. Salah satunya ia pernah berada di satu lembaga survei yang kita kenal dengan poltreking. Selain itu, ia juga adalah aktivis himpunan pelajar mahasiswa Indonesia Gorontalo di Jogja. Alumnus UGM ini mulai dari S1 hingga S2. Hari ini ia pulang ke halaman rumahnya, di rumah besarnya di Bone Bolango, orang asli Kabila. Selamat sore. Dia Pak Hendra Yasin. Dan kita ke Pak Hendra. Nih Pak Hendra, bagaimana Anda melihat posisi pemerintahan Hamim Merlan? Di sisi lain juga ada yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Hamim dan Ibu Merlan ini ada hal-hal yang biasa, yang ya menurut mereka sama aja begitu. Nah, ini gimana pendapat Anda soal itu? Ya. Terima kasih Pak Hadi ya. Saya sering memanggilnya ini Kak Hadi, Pak Sekda. Pertama saya mau terima kasih banyak karena hadir di podcast ini. Ini podcast bagi saya menginspirasi banyak orang. Karena yang dibahas juga aktual sehingga memberikan juga hal baru ke masyarakat, terutama soal ide dan gagasan. Dan ketika saya diundang itu saya langsung bilang sama Kak Hadi, saya siap untuk hadir. Apalagi disandingkan dengan Pak Sekda. Iya, karena ini jujur sebenarnya ini komandonya, pemimpin komando ya, komandonya ASN. Kalau panglima tertingginya kan Pak Bupati, tapi komando ASN di Bone Bolango ini Pak Ishak. Jadi terima kasih banyak Kak Hadi. Dan ditambah lagi saya kenapa semakin senang untuk hadir di sini di podcast ini, karena saya orang asli Bone Bolango, dari Kabila saya Pak. Jadi saya merasa untuk ini penting untuk dihadiri. Kalau kemarin di acara Forum Demokrasi saya bilang di acara-acara begini perlu hadir karena jujur melihat Bone Bolango sebenarnya melihat Indonesia. Karena 23 Januari 42 itu tokoh nasionalnya adalah Panai Wartawan, orang Bone Bolango. Jadi ketika melihat Indonesia sebenarnya melihat Bone Bolango. Karena kita lain ibarat kata duluan merdeka. Kalau Indonesia secara nasional itu menunggu 17 Agustus, baru 72 tahun, kita sudah 23 Januari kemarin sudah 80 tahun. Iya. Dan makanya saya hadir di sini dan terima kasih banyak Pak Kak Hadi. Dan besok juga ulang tahun Bone Bolango. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan di podcast ini. Pertama bahwa kalau dibilang plus minus Pak Hamim dan Bu Merlan, bagi saya untuk mengukur saat ini terlalu prematur karena baru 11 bulan. Tepat tanggal 26 Februari, sekarang 26 Januari, berarti baru 11 bulan. 1 tahunnya mungkin berarti bulan Februari tanggal 26. Yang kedua bagi saya kenapa prematur karena RPJMD-nya ya itu belum selesai untuk terutama soal Renstra dan lain-lain belum selesai karena dia RPJMD 2021 sampai dengan 2026. Saya melihat ada 7 visi soal percepatan infrastruktur, peningkatan akses pemulihan ekonomi, pelayanan publik, penguatan pedesaan, pengambilan strategis ya. Apalagi saya melihat kemarin bicara dengan salah satu konsultan KEK, kawasan ekonomi khusus. Kebetulan ada teman di situ yang sama-sama dari Gajah Mada. Cerita soal KEK dan salah satu bagian KEK itu di Bone Bolango dan itu sangat strategis terutama yang hiu paus dan lain sebagainya wilayah pesisir pantai itu dan itu menjadi penting untuk kawasan ekonomi khusus dan saya rasa lagi-lagi ketika mengukur plus minus Hamim Merlan terlalu prematur tapi ini menjadi penting karena sejak dari dini podcast ini melihat kinerja Pak Hamim Pou dan Ibu Merlan. Walaupun kalau melihat Pak Hamim Pou sebenarnya sudah sejak dari 2010. Sehingga
ini penting untuk dilihat sebagai bahan evaluasi awal. Apalagi kalau di kalangan politik Pak, politisi, Pak Hamimpo ini kader potensial. Kalau bicara soal partai misalnya, mohon maaf ini saya bicara soal politik karena Oke, memang oke. Kita apa namanya, ya. satu saya sebagai paham politik karena memang Pak Hamim itu salah satu dari 3 sementara ini baru dari 3 calon yang digadang-gadang akan dicalonkan oleh Nasdem. Walaupun ada Pak Rahmat Gobel, ada Pak Abdullah Gobel, dan ada Pak Hamimpo. Dan sepak terjang Pak Hamim juga sudah sejak lama sehingga beliau bagi saya sangat potensial untuk dijadikan calon gubernur. Entah dari partai apa, mungkin karena saat ini beliau sebagai ketua DPP Nasdem berarti dari Partai Nasdem. Tapi kita lihat soal politik Pak karena dia sangat dinamis. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa ada banyak keberhasilan dan potensi yang perlu dikembangkan di Bone Bolango. Pertama, kalau soal keberhasilan kita melihat gini rasio kita saya mohon maaf ini Pak, kita bilang gini rasio kita karena saya merasa orang Bone Bolango. Karena dia lebih kecil dari kurang lebih 0,348. Saya melihat juga data juga soal IPM ya. IPM yang bagus saya melihat terutama cuma 2, Kota Gorontalo untuk Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. Dan bagi BPS saya melihat beberapa statement itu cukup tinggi karena dia berada di angka 70, sekian persen. 70,41 Pak Sekda di tahun 2021. Jadi ada banyak hal yang keberhasilan. Terus ada juga potensi besar. Kalau tadi Pak Sekda bicara soal optimalisasi PAD, saya merasa ada sumber daya alam yang perlu dikelola dengan baik. Misalnya ada tambang emas yang sampai dengan ini soal eksploitasinya belum jalan, Gorontalo Mineral misalnya. Saya nggak tahu ini persoalan soal apa, atau juga misalnya batu hitam, yang saat ini juga menjadi polemik juga soal perizinan dan sebagainya. Tapi sebenarnya bagi saya, andai itu bisa diberikan izin, ini menjadi pendapatan yang luar biasa. Apalagi sasaran dari pemerintah Kabupaten Bone Bolango itu soal optimalisasi PAD. PAD ya. Terkadang dengan diskusi dengan teman-teman akademisi dan para aktivis, kenapa kemudian tidak diberikan izin saja? Saya rasa ada banyak sekali misalnya lembaga pusat kajian beberapa perguruan tinggi, misalnya ada Badan Riset Pembangunan dan Kesejahteraan, itu Baristek ada di UNU. Misalnya juga setahu saya ada Pusat Kajian Analisa Otonomi Daerah, ada Puspadaya di IAIN Pak. Ada juga Pusat Kajian Sosial Demokrasi dan Kebijakan Publik atau SOSDEM di IAIN juga. Sama ada Pusat Kajian Ekonomi Pancasila yang saya rasa, dan banyak sekali pusat kajian yang bisa dijalin kerjasama untuk kiranya mengoptimalisasi soal PAD terutama di soal sumber daya. Karena bagi saya banyak, apalagi kemarin itu ada sekitar 3 kontainer misalnya didengar soal batu hitam yang ya tidak tahu kemana karena hitam jadi hilang. Karena hitam jadi hilang. Nah makanya ini perlu dioptimalisasi. Jadi pertanyaan itu kenapa tidak diberikan izin saja kan begitu. Mungkin itu ada beberapa lembaga yang saya rasa mungkin bisa dibuat kerjasama. Yang kedua kita melihat soal kelautan. Ada banyak soal hiu paus, soal yang jadi destinasi wisata. Kalau macam Bapak Sekda bilang tadi ada 7 destinasi wisata yang bisa sekaligus jalan. Nah ini potensi yang bisa dioptimalkan. Ada pertanian juga. Kalau pertanian ini orang selalu bilang bahwa wilayah Bone Bolango terutama Kabile itu penghasil beras terbaik di Gorontalo karena rasanya enak dan dia pulen, dan itu problemnya adalah soal ketersediaannya cuma sedikit sehingga tidak memenuhi kebutuhan pasar. Kita juga tahu misalnya peternakan, banyak peternak yang menyangga ekonomi Gorontalo itu di Bone Bolango. Bahkan pedagang beras yang menjual puluhan ton bahkan ratusan ton itu dari Bone Bolango. Dan ini perlu dioptimalkan sebenarnya. Kita juga sebenarnya punya potensi sebenarnya soal pendidikan. Di sini ada MTS unggulan, misalnya ada Hubulo, ada SMA unggulan, ada Cendekia dan Wirabakti. Jujur untuk kedua sekolah ini bahkan terutama Wirabakti, karena saya pernah dari sana, itu sebagian besar 70% itu di luar Bone Bolango, bahkan di luar Gorontalo. Karena lebih banyak dari orang dari Bolmong, kurang lebih 50%, sisanya 10% dari yang lain, dan 30% hanya orang Gorontalo yang bahkan orang Bone Bolango sangat sedikit. Yang paling ini SMA unggulan yang
sebenarnya bisa menjadi daya tarik dan ini menjadi potensi besar buat dalam melihat Bone Bolango. Begitu juga Manisan Cedekia, kita juga punya kampus 4 UNY di sini, bahkan fakultas kedokterannya rencana mau dibuat di sini juga, YN juga rencana ada pengembangan di sini juga. Dan ini kalau dioptimalkan bagi saya baik untuk Bone Bolango. Yang ketiga yang saya sampaikan di kepemimpinan Pak Hamim dan Ibu Merlan, terutama Pak Hamim karena sudah lama, beliau bisa menstabilkan daerah, terutama dari sisi politik. Kita jarang melihat misalnya seperti yang misalnya kalau kita melihat DKI, itu ada kalau pembahasan APBD pasti itu ribut. Tapi di Bone Bolango tidak. Kalau kata Pak Sekda tadi kan modelnya Pak Bupati itu harus diakui beliau sangat baik. Model kepemimpinannya dia agak ya kelihatan biasa saja, nyantai saja. Tapi hal yang diperbuat jelas. Kalau saya kemarin pernah ajak teman-teman peneliti Pak dari Polkop UGM, mereka melihat ternyata luar biasa. Untuk jalan-jalan di sini tata dengan baik. Bahkan kalau spot-spot fotonya bagus. Bahkan mereka saya bilang di sini ada Malioboro KW. Karena pada sore hari orang bisa duduk nyantai di situ dan bisa foto. Dan itu kalau kita lihat status Facebook di orang Gorontalo sangat banyak sekali yang menjadikan itu sebagai ya destinasi untuk foto, jadi selfie dan lain sebagainya. Dan itu kelebihan Pak Hamim ya karena bisa menstabilkan suasana politik. Bahkan saya tidak pernah mendengar misalnya dekat-dekat ini misalnya soal pembahasan APBD ada problem, sama sekali tidak. Bahkan soal ketidaksukaan misalnya kan biasa begitu antara eksekutif dan legislatif ada problem. Tapi ini sama sekali tidak ada. Walaupun memang ada banyak hal yang perlu dibenahi dan saya rasa untuk Pak Bupati ini menjadi catatan penting karena beliau adalah orang potensial nanti untuk sebagai bakal calon ya kalau kita bilang sebagai calon. Yang keempat adalah seperti yang ingin saya sampaikan, beliau juga bisa menstabilkan birokrasi. Kalau dibilang Pak Sekda tadi, lagi-lagi beliau tidak sering menekan birokrasi. Karena lagi-lagi birokrasi itu mesinnya eksekutif. Ketika ada mandek dengan birokrasi, maka program kerja dan lain sebagainya dari eksekutif itu tidak berjalan. Dan itu kita lihat kalau saya cerita misalnya dulu ibu saya guru Pak, pensiunan guru. Tetap ada cerita-cerita itu misalnya sangat ya misalnya harus datang ke lapangan, terik matahari dan kurang lebih begitu, ada tekanan dan sebagainya. Dan bagi saya melihat Pak Hamim dan Ibu Merlan ini ya untuk birokrasi beliau tidak terlalu menekan seperti kata Pak Sekda bilang dan itu kelihatan di banyak orang, tapi kerjanya jelas. Dan itu terlihat dari baik infrastruktur maupun hal-hal lain di Gorontalo. Di Bone Bolango. Iya. Saya rasa begitu, Kak Hadi. Iya ke Pak Hendra. Ini data BPS ini kadang jadi debatable di berbagai hal ya. Termasuk juga saya kira tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sekda bahwa harus ditambah ini juga kriteria dari soal indikator kemiskinan dan tentu ini lembaga BPS ini bagaimana pandangan Bung Hendra, apa pantas data-data dari BPS ini dijadikan rujukan untuk misalnya untuk mengevaluasi satu kebijakan dan lain sebagainya. Terima kasih Hadi. Iya. Bicara soal kemiskinan ini memang jadi momok juga. Kalau tadi Pak Sekda bilang bicara soal kayak lingkaran setan. Dan memang ini harus diselesaikan dalam hal politik, memang ini perlu untuk diselesaikan karena misalnya di Provinsi Gorontalo itu hal yang menjadi gorengan utama isu itu adalah isu kemiskinan. Gorontalo yang mainnya cuma di urutan ke-4, 5 besar, sekarang di urutan ke-6 besar. Lagi-lagi yang mau digoreng adalah soal isu kemiskinan. Dan ini saya mulai tadi cerita Pak Sekda adalah sudah ada gerakan cepat. Problemnya itu adalah ketika ada problem dan kemudian solusinya seperti apa. Tapi Pak Sekda tadi bicara ada problem soal kemiskinan tapi treatmentnya sudah jelas. Dan ini penting apalagi Pak Bupati yang kurang lebih bakal yang digadang-gadang menjadi calon gubernur. Sehingga jangan sampai isu itu dibawa pada isu ranah ketika isu pilgub nanti 2024. Dan saya berharap itu segera diselesaikan. Terus jadi pertanyaan selanjutnya apakah data BPS bisa
dijadikan jadi rujukan. Ya memang wajib untuk dijadikan rujukan karena itu lembaga negara yang dibiayai oleh negara yang punya metode atau cara pengambilan data yang sudah diakui dan itu menjadi rujukan banyak orang. Sama halnya kita melihat survei itu dia lembaga survei punya serangkaian metode. Begitu punya dengan BPS yang memang dibiayai oleh negara. Nah, tapi ada yang jadi catatan penting, Kak Hadi. Di balik memang ini harus diselesaikan, tapi tingkat kepuasan dari saya mendapatkan data survei misalnya dari lembaga kredibel, survei itu menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Pak Hamim terutama di sebelumnya, karena masih Pak Hamim sekarang dari 2010, itu di tahun 2019 itu tingkat kepercayaannya di atas 60%. Dan itu terbukti dengan beliau terpilih kembali. Kalau bilang yang di periode ketiga. Dengan suara realnya adalah 48,8% dari jumlah pemilih kurang lebih 107 ribu. Jadi bagi saya memang isu kemiskinan memang harus segera diselesaikan. Kalau tidak dia jadi bahan gorengan. Kemarin saya bicara di forum demokrasi saya cerita bahwa salah satu hal yang penting setelah demokrasi menjadi hal yang baik. Yang kedua adalah soal mainan isu. Siapa yang menguasai opini publik, maka dia adalah pemenang dari suara rakyat. Oleh karena itu isu kemiskinan memang harus segera diselesaikan. Kalau tidak itu menjadi bahan jadi gorengan. momok ya. Momok 2024 nanti. Karena sama saja misalnya begitu jadi banjir. Dan saya berharap itu segera diselesaikan dan sudah ada cara cepatnya kurang lebih begitu Pak Sekda. Begitu Kak Adi, saya melihat memang ini harus segera diselesaikan. Iya, dan saya kita akan akhiri podcast kita di akhir ini mungkin ada closing statement dari para narasumber. Saya mulai dari Pak Hendra dulu. Apa closing statementnya? Pak Hadi mungkin tadi kalau dibicarakan soal Pak Sekda walaupun Pak Hadi habis itu Kak Hadi sudah bicara bahwa ini memang begini Pak Sekda loyal. Tapi memang di birokrasi memang itu mesinnya eksekutif sehingga dia harus seirama dengan pikiran dari eksekutif. Jadi kalau Pak Sekda bicaranya seperti itu karena memang tugasnya Sekda atau tugasnya birokrasi adalah memastikan program kerja dari eksekutif itu berjalan dengan baik. Dan bagi saya menjadi PR yang luar biasa soal kemiskinan karena ini jangan sampai menjadi isu yang akan senantiasa diangkat terutama menjelang pemilihan gubernur nanti, pemilihan kepala daerah karena Pak Bupati ini digadang-gadang menjadi ada calon gubernur. Walaupun kita tahu konstelasi politik pasti akan sangat dinamis, tapi ini menjadi pekerjaan besar terutama di birokrasi sebagai mesinnya eksekutif untuk memastikan bahwa angka kemiskinan itu harus turun dan ini harus dipacu memang. Makanya Pak Sekda rasanya perlu bekerja keras ya karena ini memang diperlukan untuk memastikan bahwa Pak Bupati tidak diserang dengan terpaan isu soal kemiskinan. Dan bagus sekali di podcast ini sejak dari awal diingatkan soal evaluasi kinerja Pak Hamim dengan Ibu Merlan. Adapun closing statement saya Kak Hadi, bagi saya apa yang dilakukan Pak Bupati itu sudah baik dan itu perlu keberlanjutan. Oleh karena itu catatan penting yang penting untuk dilakukan adalah rasanya Pak Bupati harus mempersiapkan siapa kader selanjutnya. Oh, begitu. Iya, karena memastikan bahwa apa yang dilakukan selama ini itu berjalan dengan baik dan itu berkelanjutan. Dan bagi saya mungkin ada banyak kader dan terutama baik itu separtai maupun yang di luar partai dan itu harus dipastikan regenerasi itu. Dan itu bagi saya catatan penting buat kepemimpinan Pak Hamim ya. Dan insya Allah ini dinonton Pak Hamim. Iya, kepemimpinan Pak Hamim. Dan tidak kemungkinan Pak Sekda. Bisa jadi juga Pak Sekda ya. Iya. Karena kita nggak tahu ini soal politik itu sangat dinamis. Karena itu penting. Kalau tidak dikawal, takutnya apa yang baik dilakukan oleh Pak Hamim itu terhenti. Iya. Tapi kalau dipersiapkan kader untuk melanjutkan pimpinan dan ini jadi bagus. Kalau sekarang tagline-nya maju cemerlang bisa jadi akan semakin cemerlang lagi. Nah, makanya dibutuhkan adalah siapa kalau di forum demokrasi kemarin siapa the next RH berarti
siapa the next HP, Hamimpo. Hamimpo. Iya. Itu penting. Itu penting. Saya rasa itu Pak Hadi, Pak Sekda untuk closing statement saya. Iya. Terima Dan kasih. Pak Sekda,